warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap prima, dan tetap bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan tentunya kalian semakin hari harus semakin mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas. Pada pembelajaran tematik kita kali ini, temanya yaitu masih di tema tugasku sehari-hari dengan subtema tugasku sebagai umat beragama. Adapun kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Selanjutnya, kesetaraan nilai kelompok pecahan uang, dan kita nanti akan belajar tentang gambar imajinatif. Kalian siapkan pulpen kalian dan buku catatan kalian ya. Perhatikan baik-baik penjelasan yang saya berikan. Menuliskan sebuah cerita tentang budaya tolong-menolong, tentunya kalian harus bisa menuliskan cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar ataupun berdasarkan pengalaman yang pernah kalian lakukan. Langkahnya adalah, pertama, jika kalian bercerita menggunakan gambar, maka kalian harus memperhatikan gambar dengan seksama. Yang kedua, kalian harus memilih kata yang sesuai dengan gambar. Dan selanjutnya yang terakhir, kalian harus menuliskan cerita tersebut berdasarkan gambar. Jadi tidak boleh melenceng dari gambarnya yang sebagai tema tersebut. Ayo anak-anak, buatlah cerita berdasarkan urutan gambar. Akan Bu Guru contohkan dan kalian perhatikan tampilan gambar yang Bu Guru berikan. Bu Guru akan memulai bercerita ya. Di hari Minggu, Dedi sedang menonton sebuah acara televisi. Acara televisi tersebut adalah sebuah berita. Dalam sebuah berita tersebut menayangkan berita bencana alam, yaitu bencana alam tanah longsor di sebuah desa terpencil di Kabupaten Nganjuk. Dalam berita tersebut banyak sekali korbannya. Ada rumahnya yang tertimbun tanah dan banyak jalanan yang rusak. Dan dalam berita tersebut diinformasikan oleh kepala desanya bahwa desa tersebut membuka bantuan untuk korban bencana alam. Maka hati Dedi terketuk untuk menyumbangkan bahan makanan, uang kepada korban bencana tersebut. Maka Dedi pergi ke sebuah posko yang ada di desa tersebut untuk menyumbangkan beberapa bahan makanan dan uang kepada korban bencana alam tersebut. Hati Dedi sangat senang karena bisa membantu korban bencana alam. Nah, seperti itu anak-anak, jika kalian akan bercerita harus sesuai dengan gambarnya. Dedi memberikan sumbangan berupa bahan makanan dan uang kepada korban bencana alam. Nah, sebelum memberikan uang tersebut, Dedi menghitungnya berapa nilai uang yang akan dia berikan kepada korban bencana alam.
Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Perhatikan contoh berikut ini. 2 keping uang 200-an, atau bisa saya sebutkan 200 ditambah 200 ditambah 100 bernilai sama dengan 200 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Bisa dipahami anak-anak? Mari anak-anak kita mencari nilai kesetaraan uang logam. Coba kalian perhatikan, Bu Guru memiliki 4 keping uang 200-an, maka senilai dengan 800. Maka nilainya sama dengan 1 keping uang 500 rupiah ditambah 3 keping uang 100 rupiah. Atau bisa 1 keping uang 500 rupiah ditambah 1 keping uang 200 rupiah ditambah 1 keping uang 100 rupiah. Selanjutnya perhatikan uang logam yang Bu Guru tampilkan. Di situ terdapat 3 keping uang 200-an, maka senilai dengan 6 keping uang 100 rupiah atau senilai dengan 1 keping uang 500 rupiah ditambah 1 keping uang 100 rupiah. Kalian perhatikan lagi gambar uang koin yang Bu Guru tampilkan. Di situ terdapat 5 keping uang 200 rupiah. Maka senilai dengan 2 keping uang 500 rupiah atau sama dengan 10 keping uang 100 rupiah. Atau bisa senilai dengan 1 keping uang 500 rupiah ditambah 2 keping uang 200 rupiah ditambah 1 keping uang 100 rupiah. Paham kan anak-anak? Setelah Dedi menghitung jumlah uang yang diberikan kepada korban bencana alam tadi, Dedi masih memiliki sejumlah uang yang ingin dia gunakan untuk membeli sesuatu. Ya, Dedi ingin membeli sebuah gambar imajinatif. Nah, apakah gambar imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Nah, kira-kira Dedi ingin membeli gambar imajinatif seperti apakah? Akhirnya Dedi pergi ke seorang pelukis yang menjual berbagai macam gambar imajinatif. Namun sebelum membeli, Dedi bertanya kepada seorang pelukis tersebut bagaimana langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Dan diterangkan oleh seorang pelukis tersebut bahwa langkah-langkah membuat gambar imajinatif adalah: 1. Bayangkan sesuatu yang ingin atau yang diimpikan. Selanjutnya, yang kedua, membuat sketsa di kertas gambar. Setelah melakukan pembuatan sketsa, maka tebalkan garis pada sketsa tersebut.
Langkah selanjutnya adalah warnai gambar tersebut dengan alat warna. Bisa diwarnai dengan pensil warna, spidol, ataupun krayon. Dan yang terakhir tentunya agar gambar tersebut, gambar imajinatif tersebut nampak bagus, maka kalian harus mewarnainya dengan rapi. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menulis cerita yang bertemakan budaya tolong-menolong. Kita juga sudah belajar tentang kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar tentang gambar imajinatif. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Dan harus selalu lebih mandiri dari hari ke hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.